Ruben Amorim diprediksi bisa beradaptasi cepat karena sudah memahami filosofi Manchester United. Alasannya, pelatih asal Portugal ini pernah magang saat Setan Merah masih diasuh oleh Jose Mourinho. Selain itu, Amorim juga akan merombak total pola permainan The Red Devil yang diperkirakan akan lebih menyerang. Dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman, pelatih Sporting Lisbon ini diprediksi akan bisa memenuhi hasrat besar Setan Merah yang ingin meraih banyak trofi. Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim sebagai berikut. Anak magang yang sudah memahami filosofi klub. Manchester United tiba-tiba memecat Erik ten Hag dari kursi kepelatihan. Kesabaran manajemen Setan Merah sudah habis setelah berkali-kali diberi kesempatan yang gagal dimaksimalkan. Tanpa berpikir panjang, Ten Hag langsung pulang ke Belanda untuk sejenak beristirahat. Manajemen sudah menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih interim menggantikan posisi Ten Hag. Pria asal Belanda ini mengaku sedih karena Ten Hag telah pergi meninggalkan Old Trafford. Seperti yang saya yakin, semua orang sebagian besar emosi yang campur aduk. Erik ten Hag telah membawa saya kembali ke Manchester United. Saya sedih melihatnya pergi, kata Nistelrooy. Tanpa berlama-lama, Setan Merah langsung menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih terbaru mereka. Pelatih asal Portugal ini bukanlah sosok asing bagi publik Old Trafford. Amorim pernah menjadi bagian Setan Merah saat masih magang di era kepelatihan Jose Mourinho. Dia mendapat kesempatan langka tersebut beberapa pekan setelah menyelesaikan kuliah. Amorim sendiri menjadi salah satu mahasiswa terbaik di Fakultas Kinesiologi Manusia University of Lisbon. Dengan rekam jejak tersebut, sang pelatih tentunya sudah memahami filosofi klub. Amorim mengatakan dirinya banyak mengambil pelajaran penting dari Mourinho. Salah satunya penerapan prinsip latihan yang sudah diadopsinya di Sporting Lisbon dalam 2 dekade terakhir. Namun gaya kepelatihannya justru lebih mirip Thomas Tuchel dan enggan mengikuti taktik Mourinho. Pep Guardiola menyambut kedatangan Amorim yang kini bergabung ke Premier League. Pelatih Manchester City ini memuji Amorim yang punya kualitas kepelatihan mumpuni. Guardiola juga sangat segan dengan Amorim yang juga punya segudang pengalaman. Apalagi Amorim pernah membuat repot Manchester City di babak 16 besar Liga Champions musim 2021-2022. Yang saya bisa bicarakan hanyalah pengalaman bermain 2 kali melawan Sporting Lisbon 1 atau 2 musim lalu. Dan tekanannya sungguh-sungguh sangat bagus dan luar biasa, puji Guardiola. Pujian ini nggak membuat Amorim besar kepala dan akan fokus membesut Setan Merah. Pelatih Sporting Lisbon ini akan memboyong 3 asistennya dalam waktu dekat. 3 asisten tersebut diantaranya yakni Carlos Fernandes, Adelio Candido, dan George Vital. Amorim mengatakan keputusannya bergabung ke Manchester United sudah sangat tepat. Tantangan berat memoles pemain muda Manchester United. Setelah ditunjuk menjadi pelatih, Ruben Amorim langsung dihadapkan dengan tantangan berat. Pelatih berumur 39 tahun ini mendapat tugas bisa mengembalikan bakat pemain dari akademi. Manajemen menuntut Amorim memoles pemain-pemain muda yang dipersiapkan untuk promosi. Hal ini gak lepas dari Setan Merah yang jarang sekali memunculkan pemain bintang dari akademi. Di era Erik ten Hag, Setan Merah lebih banyak mengambil pemain matang berharga fantastis. Gak heran banyak pemain dari akademi yang kalah saing dan harus berujung tragis dijual. Sebut saja Anthony Elanga yang dilepas ke Nottingham Forest karena jarang mendapatkan tempat. Namun hebatnya bersama skuad The Garibaldis, pemain Swedia ini sukses menjadi pilihan utama. Elanga tercatat telah tampil sebanyak 9 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Pemain berusia 22 tahun ini mengaku kepindahannya dari Old Trafford karena ingin bermain reguler. Saya muda dan gak mau duduk di bangku cadangan sepanjang musim. Itu hal penting bagi saya. Saya hanya fokus ke diri sendiri, ucap Elanga dilansir Manchester Evening News. Selain jarang mempercayai pemain muda, Amorim juga dihadapkan tantangan rumit. Alasannya sebagian besar pemain muda Setan Merah malah kerap tampil nggak konsisten. Salah satu contohnya adalah Kobbie Mainoo yang performanya mulai menurun di musim ini. Gelandang asal Inggris itu acap kali melakukan kesalahan individu hingga berujung blunder fatal. Blunder tersebut pernah dilakukannya saat menghadapi sang rival bebuyutan Liverpool.
Luis Saha nggak segan-segan menilai beban Maino yang dipikul saat ini sangatlah berat. Dirinya membutuhkan waktu untuk mempelajari permainan dan menerapkan tempo. Saya rasa Maino saat ini belum mampu untuk menjaga stabilitas di lini tengah. Jadi sulit untuk mengandalkannya, ujar Saha. Belum lagi Ruben Amorim juga diprediksi akan kesulitan mendapatkan pemain muda. Pasalnya para bakat potensial ogah merapat karena dianggap akan menghancurkan karir mereka. Mathys Tel pernah menolak bergabung ke Manchester United karena nggak yakin. Pemain asal Inggris ini malah lebih memilih bertahan meskipun posisinya tergerus oleh Harry Kane. Mathys Tel menilai dirinya lebih baik jadi cadangan di Bayern Munchen ketimbang Setan Merah. Namun skema ini berubah dengan hadirnya Amorim yang sangat jago memoles pemain muda. Buktinya Ousmane Diomande berhasil menjadi pilihan utama walaupun baru berusia 20 tahun. Bahkan ex-pemain Sidi Mafra ini menjadi pemain termahal Pantai Gading dengan kisaran 40 juta euro. Diprediksi bakal memboyong pemain andalan Sporting Lisbon. Kehadiran Ruben Amorim juga berhasil membuat pamor dan daya tarik Manchester United ikut meningkat. Sang pelatih dinilai akan membawa para pemain andalannya di Sporting CP. Amorim diprediksi akan mendatangkan Victor Gyökeres yang sudah menjadi incaran sejak musim panas lalu. Namun Gyökeres ogah bergabung karena masih bahagia di Sporting. Aku sangat menikmati karirku di sini, tapi aku tetap punya ketertarikan main di liga lain, ucapnya. Seandainya serius menginginkan Gyökeres, Setan Merah harus rela keluar sekitar 100 juta euro. Belum lagi Arsenal akan menjadi saingan berat karena sangat kepincut dengan sang winger. Gyökeres diprediksi akan semakin nyetel jika berkaca dengan statistiknya di musim ini. Tercatat mantan pemain Brighton itu sukses melesakkan 4 gol dari 15 pertandingan. Selain itu ada nama Gonçalo Inácio yang bisa memperkuat sektor bek tengah. Pemain timnas Portugal ini merupakan pemain bintang yang berhasil diorbitkan oleh sang pelatih. Nama Inácio sebenarnya sudah masuk dalam daftar belanja pada musim panas lalu. Akan tetapi Setan Merah mundur dari perburuan setelah sang bek dipatok dengan harga 80 juta euro. Kehadiran Inácio nantinya bakal membuat lini serang Setan Merah lebih segar. Pasalnya, sang pemain bisa menjadi aset jangka panjang untuk menggantikan Jonny Evans yang sudah veteran. Untuk posisi penyerang, nama Pedro Gonçalves diprediksi akan memberikan suasana baru. Dilansir dari Football 365, Pedro merupakan salah satu pemain kesayangan Amorim. Mantan pemain Wolverhampton ini masih tampil gemilang dengan 5 gol dan 5 assist. Selain nama-nama di atas, ada beberapa pemain lain yang disebut akan dibawa oleh sang pelatih. Pemain yang dimaksud ada 2 wonderkid Sporting yakni Morten Hulman dan Giovanni Quenda. Mengubah filosofi permainan dengan 3 bek sejajar. Lini pertahanan Manchester United juga dinilai akan mengalami perubahan di bawah Ruben Amorim. Ex-pelatih SC Braga ini disebut akan menggunakan skema 3 bek sejajar. Padahal bersama Erik ten Hag, Manchester United lebih sering menggunakan 4 pemain bertahan. Selain itu, saat bertahan Amorim juga biasanya akan mengubah formasi menjadi 5 bek. Hal ini juga nggak lepas dari peran para bek sayap yang turun jauh hingga daerah pertahanan. Cara ini terbukti efektif di mana Sporting kerap memenangkan rata-rata duel di area sepertiga lawan. Bahkan skema ini seringkali membuat anak asuh Ruben Amorim mudah merebut bola. Pelatih asal Portugal ini bahkan memberikan pujian tinggi kepada permainan bertahan Sporting Lisbon. Para pemain memiliki kemampuan yang sangat kompeten. Pemain bertahan sangat kuat saat berada di bawah tekanan lawan. Belum lagi mereka memiliki fokus yang luar biasa, puji Amorim. Selain itu, 3 bek tengah juga berfungsi untuk menjadi tahap pertama dari serangan Amorim. Hal ini biasa terlihat dari permainan Sporting yang memulai dari bawah. Bek tengah biasanya akan maju untuk memberikan opsi operan yang lebih banyak. Bahkan posisi ini juga dituntut untuk bisa memberikan operan yang akurat ke pemain depan. Hal ini dinilai akan memudahkan para penyerang untuk mengejutkan lini pertahanan lawan. Penggunaan taktik 3 bek ini terbukti bisa membawa Sporting merajai Liga Portugal. Musim lalu, pasukan hijau putih berhasil menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Tercatat Sporting Lisbon hanya kebobolan 29 kali musim lalu. Statistik gemilang ini terus dilanjutkan oleh Ruben Amorim bersama Sporting Lisbon musim ini. Tercatat skuad singa hanya kebobolan sebanyak 2 kali musim ini. Bahkan Sporting Lisbon hanya kebobolan sebanyak 1 kali di Liga Champions musim ini.
Taktik menyerang mengubah seluruh skema formasi. Selain merevolusi total pertahanan, Amorim juga akan bermain lebih menyerang. Pelatih kelahiran Lisboa ini lebih menyukai skema bermain mengurung para lawannya. Terlihat dari dirinya yang berhasil membawa Sporting Lisbon menjadi tim yang selalu menguasai bola. Hal ini terlihat dari rata-rata penguasaan bola skuad Singa yang mencapai 65,3%. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding klub rival seperti Porto yang hanya mencapai 60,5%. Selain itu, Amorim juga dinilai bisa menerapkan gaya permainan pragmatis. Pundit Talksport yaitu Kevin Hatchard sampai menyebutnya menyerap banyak ilmu dari Jose Mourinho. Amorim gak merahasiakan fakta bahwa dia mengagumi Jose Mourinho. Dirinya pernah mendatangi Mourinho saat masih melatih Manchester United. Jadi Amorim adalah pelatih dengan taktik campuran, ucap Kevin Hatchard. Gaya campuran ini terlihat dari Sporting Lisbon yang sering berubah formasi dari 3-4-3 menjadi 3-2-5 saat menyerang. Formasi ini dinilai bisa memberikan tekanan kepada pemain bertahan lawan. Selain itu, taktik ini bisa menjadi alasan utama Sporting Lisbon bisa bermain sangat menyerang. Taktik menyerang ini membuat posisi bek sayap lebih leluasa untuk maju ke depan. Posisi ini dinilai memiliki peran yang krusial di bawah asuhan Ruben Amorim. Para bek sayap dituntut punya kemampuan ganda bisa menyerang maupun bertahan. Posisi ini dinilai berguna menjaga kelebaran taktik dengan mencetak pemain-pemain hebat. Sebut saja Pedro Porro yang saat ini menjadi pemain andalan dari Tottenham Hotspur. Sementara Nuno Mendes juga sukses menjadi pilar penting Paris Saint-Germain. Keberhasilan taktik menyerang Ruben Amorim ini juga bisa terlihat dari jumlah gol mereka yang mencapai 30 gol. Tercatat pasukan hijau putih memperoleh rata-rata gol sebesar 3,3 per pertandingan. Bahkan di Liga Champions, Sporting Lisbon sudah mencetak 5 gol yang membuat mereka berada di posisi ke-8. Potensi besar hilangnya posisi nomor 10. Perubahan yang dilakukan oleh Ruben Amorim diprediksi akan mengubah identitas Manchester United. Mantan pelatih Casapia ini dinilai akan menghilangkan pemain nomor 10. Amorim hanya mengandalkan 2 gelandang yang ditugaskan menjadi double pivot. Itu artinya posisi tersebut harus kuat dalam bertahan dan bisa dituntut sebagai sentral permainan. Di sisi lain, Amorim juga akan menitik beratkan permainannya pada sisi sayap. Nantinya kedua sayap diharuskan bermain agresif dengan menjalankan skema umpan pendek. Langkah tersebut dilakukan untuk menutupi kekosongan di posisi playmaker. Skema ini serupa dengan yang dijalankan oleh Bayer Leverkusen era Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol ini menugaskan Granit Xhaka dan Robert Andrich sebagai double pivot. Terbukti cara ini sangat ampuh melihat performa konsisten di Werkself musim lalu. Bruno Fernandes dinilai menjadi pemain yang paling dirugikan dengan adanya perubahan ini. Pasalnya, pemain Portugal ini kerap didapuk sebagai pemain nomor 10 sejak datang ke Old Trafford. Itu artinya Bruno akan kehilangan tempatnya di skuad asuhan Ruben Amorim. Namun anggapan banyak orang mungkin keliru karena Bruno punya ketertarikan dengan Amorim. Keduanya sempat bekerja sama saat Bruno masih membela Sporting. Bruno mengaku sangat gembira saat mendengar kabar kedatangan Amorim ke kota Manchester. Jika dia ingin melangkah maju, kualitasnya cocok untuk Liga Inggris. Ini merupakan yang dia inginkan. Dia memiliki segalanya untuk bisa sukses di sini. Puji Bruno. Prediksi pemain yang bakal dimainkan. Ruben Amorim dinilai akan memilih para pemain terbaik dalam susunan skuadnya. Sang pelatih diprediksi akan memainkan kombinasi para pemain muda dan berpengalaman. Untuk posisi kiper, Andre Onana hampir dipastikan masih mengisi posisi utama. Pemain asal Kamerun ini punya kualitas build-up serangan yang sangat cocok dengan gaya kepelatihan Amorim. Nantinya, Onana akan lebih aman dengan kehadiran trio back, mulai dari Mathis De Ligt, Lisandro Martinez, dan Gonzalo Inacio. Ketiganya dinilai sudah sangat hatam dengan formasi 3 back. Sementara untuk posisi gelandang, Amorim memiliki banyak opsi yang bisa digunakan. Sang pelatih akan mencoba menduetkan Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte sebagai double pivot. Posisi ini juga punya opsi yang bisa dimainkan oleh Casemiro dan Bruno Fernandes. Kemudian di posisi gelandang sayap akan memainkan peran penting dalam formasi 3-5-2 Amorim. Noussair Mazraoui dan Luke Shaw diprediksi akan ditugasi mengisi lini tersebut. Keduanya merupakan pemain sayap agresif yang paling memungkinkan untuk diandalkan.
Di sisi lain, sektor penyerangan juga nggak kalah sengit dalam hal persaingan. Sang pelatih berkemungkinan menjadikan Victor Gyökeres sebagai andalan di posisi penyerang. Posisi winger juga bakal diperebutkan oleh Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford. Sebagai penyempurnanya, Rasmus Højlund akan mendapat tugas sebagai juru gedor. Sang bomber diprediksi akan dimanjakan dengan umpan-umpan dari sisi sayap. Namun Amorim masih punya Joshua Zirkzee apabila ingin bermain dengan skema false nine. Gak cuma itu, nama seperti Pedro Gonçalves dan Giovanni Quenda juga bisa dijadikan opsi. Beban berat Ruben Amorim yang langsung dipikul. Meski sudah mencapai kesepakatan, Ruben Amorim gak bisa langsung memulai tugasnya. Pelatih 39 tahun ini diharuskan menyelesaikan semua urusannya di Portugal. Amorim disebut-sebut sudah diikat dengan perjanjian khusus oleh Sporting. Dia harus tetap mendampingi skuad The Leones pada pertandingan menghadapi Estrela Amadora. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Amorim saat dirinya ditanya oleh wartawan. Fokus saya adalah mempersiapkan pertandingan melawan Estrela Amadora di hari Jumat. Gak ada yang tahu apakah itu laga perpisahan. Belum diputuskan. Ungkap Amorim dilansir dari Daily Mail. Di sisi lain, Amorim sudah dibebankan dengan tugas berat setibanya di Inggris. Pesepak bola yang pensiun di usia 32 tahun ini sudah dituntut untuk bisa membawa Setan Merah berprestasi. Bahkan permintaan ini datang langsung dari para legenda Setan Merah yakni Paul Scholes. Manchester United harus finish di posisi keempat di Liga, ucap Scholes dilansir dari Sport Bible. Itulah ulasan prediksi taktik Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu? Apakah Setan Merah bisa meraih banyak trofi bersama tangan dingin Amorim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.